Sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Levi. Keterangannya apa? Oh, izin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang menulis teks biografi. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Iya, di pertemuan sebelumnya kemarin kan kalian sudah menyimak teks biografi, belajar struktur dan kaidah kebahasaan. Iya. Nah, coba sekarang apa sih sebenarnya tujuan kita belajar biografi itu? Saya, Bu. Ya, Zahrotus. Untuk mengetahui riwayat hidup seseorang. Untuk mengetahui riwayat hidup seseorang, ada yang mau berpendapat lagi? Meneladani hal-hal positif dari tokohnya. Meneladani hal-hal positif dari tokohnya, boleh ya. Jadi memang banyak manfaat yang bisa kita ambil ketika kita belajar biografi dan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita. Misal meneladani hal-hal positif dari para tokoh tersebut gitu ya. Kemudian coba sebutkan satu tokoh pahlawan nasional yang kemarin kita bahas. Jadi yang di pertemuan sebelumnya kemarin kita bahas tokoh apa saja sih? Anggun, Cut Nyak Din. Siapa Cut Nyak Din itu? Cut Nyak Din itu tokoh pahlawan nasional perempuan, yang bantu melawan penjajahan sampai akhir hayatnya. Iya, jadi di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tokoh Cut Nyak Din. Iya, Cut Nyak Din itu pahlawan nasional perempuan yang ini ya, sangat semangat sekali dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, ikut berjuang juga melawan Belanda sampai akhir hayat ya. Kemudian ada lagi tidak, kemarin perasaan ada satu lagi ya. Apa? Siapakah itu? Siapakah? Ada yang mau berpendapat? Selain Cut Nyak Din, siapa lagi yang berpendapat? Ki Hajar Dewantara. Ya, Abi, terima kasih. Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Pendidikan Nasional. Iya, Bapak Pendidikan Nasional. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi berarti masih ingat tokoh pahlawan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih semangat ya? Masih. Nah, coba disimak video berikut ini. Nah, ini ada biografi Insinyur Soekarno. Terdengar suaranya, Nak? Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hohere Burgerskole.
selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan, serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Nah, itu tadi biografi dari Insinyur Soekarno. Nah, berarti sebenarnya siapa sih? Sosok yang bagaimana sih Insinyur Soekarno ini? Soekarno merupakan bapak proklamator Indonesia yang berhasil membuat ketar-ketir penjajah karena semangatnya memperjuangkan Indonesia. Bapak proklamator Indonesia, iya, memang Insinyur Soekarno ini beliaunya itu sangat semangat sekali ya, sampai penjajah yang ada di Indonesia itu merasa ketar-ketir. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Said. Menurut pendapat saya, Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh nasionalis yang penuh dengan semangat dan pantang menyerah. Buktinya saja pada saat Insinyur Soekarno tadi di penjara, dia itu malah sempat-sempatnya memikirkan tentang masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Syahid ya. Ya, jadi memang Insinyur Soekarno itu selama di penjara saja masih memikirkan nasib rakyat Indonesia. Iya, bagaimana sih nasib rakyat saya ini, seperti itu ya. Nah, berarti sekarang silahkan kalian membentuk kelompok ya. Jadi kelompoknya seperti kemarin, kelompok 1 sebelah sini ya, 1, 2, 3, belakangnya 4, sebelahnya 5 ya. Segera berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah berkelompok semuanya ya. Kelompok 1 siap? 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Saya bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, setiap kelompok sudah memegang lembar kerja. Iya. Nah, sekarang perwakilan setiap kelompok coba maju untuk mendapatkan nama tokoh yang akan kalian jadikan teks biografi. Silahkan. Berdoa dulu mau ngambil ya. Dapat yang mana ya kira-kira gitu. Ayo Pit, lama sekali doanya. Khusyuk. Ya, disimpan. Kasih tahu. Nah, diperhatikan ya. Kalian sudah mendapatkan nama tokoh. Diperhatikan nak, fokus ya. Jadi kalian sudah mendapatkan satu nama tokoh yang akan dijadikan teks biografi ya. Nah, berarti bagaimana sih caranya untuk menyusun teks biografi itu? Yang pertama, tadi kalian sudah mendapatkan nama tokohnya. Kemudian yang kedua, mencari apa? Mencari info, mencari data yang berhubungan dengan tokoh tersebut. Kemudian membuat kerangka. Nah, ketika membuat kerangka itu sesuaikan dengan struktur teks biografi, yaitu orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. Nanti ketika kalian mencari datanya dituliskan di mana? Di masing-masing struktur tadi. Jadi kalau orientasi itu menjelaskan tentang apa sih yang harus dicari, begitu ya. Ketika kalian sudah membuat kerangka, setelah itu kalian baru mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks biografi yang utuh. Iya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ada kesulitan? Tidak ya? Aman ya? Sekarang proses mencari
data dulu. Iya, baru orientasi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah ada progres Sudah ada progres menulis orientasi. mencari data di orientasi berarti ya. Nggih. Kelompok 4 bagaimana progresnya? Sudah sampai mana? Orientasi. Yang edit infografik siapa? Abid. Ya, biar lebih semangat. Coba berdiri dulu semuanya. Ya, diikuti gerakannya. Kita ice breaking dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Ayo, sudah mulai dikirim infografiknya ya, silakan. Silakan kelompok 3 tadi sudah selesai sepertinya. Silakan bisa dikirim di grup saja. Silakan, ayo dimulai. Siapa Izan mau maju sama siapa? Diperhatikan nak ya ketika temannya presentasi. Jadi nanti kelompok yang lainnya silakan memberikan tanggapan tentang infografik dari biografinya B.J. Habibie. Boleh bertanya, boleh mengomentari dari infografiknya, menanggapi. Yang penting nanti ada tanggapan ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat mengenai biografi Pak Habibie, Pak B.J. Habibie. Profil Pak Habibie. Pak Habibie memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Apa nak? Diperhatikan ya. Lalu juga beliau mengikuti doktor insinyur bagian mesin jurusan konstruksi pesawat terbang teknis Hochschule-Aachen, Jerman tahun 1965. Beliau menjadi profesor konstruksi pesawat terbang Institut Teknologi Bandung pada 1977 dan juga jadi Doctor of Science honoris causa Garfield Institute of Technology English. Kedua yaitu pada tahun 1974 mulai mengembangkan industri Indonesia, salah satunya dengan menjadi CEO Industri Pesawat Terbang Indonesia atau IPTN. Kelompok yang lainnya menanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan satu saja ya, biar nanti semua kelompok bisa presentasi. Jadi harus dibatasi ini yang menanggapi. Deandra, silakan. Kira-kira apa aja yang menarik yang bisa diambil dari biografinya B.J. Habibie ini? Di sini yang menarik atau kisah inspiratif yang bisa dipetik dari perjalanan hidup tokoh B.J. Habibie yaitu dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi negara Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film Fajar Lebar. Itu bagaimana, Deandra? Oke, jelas sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Bisa ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Jadi sudah sangat luar biasa ya. Sudah jadi infografiknya. Di dalam infografik tadi sudah ini ya,
tercantum semua ya. Yang ini ya. Kemudian kalau kelompok 3 tadi B.J. Habibie. Kalau untuk yang kelompok 1 ini tata letaknya sudah ini ya, pas ya. Kontras sudah kontras ya, warnanya, identitasnya terlihat jelas. Jadi informasi yang ada di dalam infografik ini sudah bisa dibaca dengan jelas. Gitu ya. Iya, pemilihan warnanya ini bagus ya. Pilih warna kuning sama biru. Apakah kelompok 1 suka warna ini? Iya. Oh, seperti Upin Ipin, warna biru dan warna kuning. Kalau kelompok 3 ini bagaimana infografiknya? Keren. Keren sekali. Ini mungkin kalau warna, enggak, ini kan warna coklat ya. Tulisannya ini jadi tidak begitu kelihatan. Jadi kalau misalnya warna tulisannya putih mungkin ya, ini kan kuning ya warnanya. Jadi lebih jelas lagi. Nanti bisa diperbaiki lagi ya untuk kelompok 3 ya. Kalian itu kan seperti itu ya. Kalau melihat bacaan yang panjang itu males Bu, mau bacanya, mau melihat saja sudah males apalagi membaca. Iya, jadi ada pilihan lain untuk menyajikan teks biografi yaitu dalam bentuk infografik. Iya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Nah, ada kesulitan tidak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Ugraha mau berpendapat. Karena membuat teks biografi itu tinggal nyusun dengan struktur. Karena apa tadi? Membuat teks biografi Disusun dengan struktur teksnya, menyesuaikan struktur teksnya. Iya, jadi ketika menuliskan teks biografi sesuai dengan struktur, patokannya struktur, pasti tidak akan kesulitan. Iya. Apa sih yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ayo, apa sih yang kalian dapatkan? Diandra mungkin mau berpendapat. Apa yang kamu dapatkan di pembelajaran hari ini? Mendapatkan apa sih hari ini itu? Dapat cara menulis biografi. Cara menulis biografi. Bentuk penulisannya. Bentuk penulisannya Berbeda, ada infografi sama yang menonton itu. iya. Sama udah mungkin itu aja. Mungkin itu aja ya. Jadi di pembelajaran hari ini kata Deandra itu mendapatkan materi cara menulis teks biografi sama mengetahui ternyata ada bentuk lain penyajian dari teks biografi. Iya. Saya harap kalian bisa menerapkan hal-hal positif yang ada dalam tokoh-tokoh yang sudah kalian jadikan bahan untuk menulis teks biografi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Pasti banyak hal yang positifnya bisa diambil. Semangat juangnya itu yang paling penting ya. Kalau tokoh-tokoh dulu itu berjuang untuk melawan penjajah, kalian berjuangnya melawan apa? Bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Melawan rasa malas kalian untuk belajar, itu yang paling utama. Iya, itu. Jadi harus tetap semangat melawan rasa malas itu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini nak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini bisa ditutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih
bisa langsung istirahat, tapi tempat duduknya dikembalikan dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.